Dia Ratu, cerita buat saya kayak begini. Dalam hal menafsirkan Alkitab, pertama enggak boleh keluar jalur. Ya, saya ada lihat banyak apologet menjawab, tapi miringnya itu jawabannya. Jadi ketika mereka mengeksegesis Alkitab miring, tapi ya udahlah. Kalau saya di ranah kita menjawab Muslim, saya sih silahkan aja gitu. Lu mau jawab apapun iya. kata lu, ya sudah gitu ya, nggak masalah buat saya. Tapi begini, memahami siapa anak Allah itu dengan benar, itu masih banyak orang Kristen tuh belum paham. Ya, bahkan ada yang membuat modalism. Jadi Bapa itu ya pencipta, Yesus itu putra ya penebus gitu ya. Nah, itu akan jatuh pada triteos. Saya katakan pada Anda, pada teman-teman, Allah kita itu bukan tiga. Jadi dalam menjelaskan kealahan, keilahian, kita tidak boleh membayangkan ada tiga Allah. Itu sangat-sangat keliru. Nah, kebanyakan ketika menjelaskan, jatuh kepada pemahaman triteos. Itu tidak boleh. Iya. Nah, sekarang bagaimana memahami anak Allah dengan benar? Siapa anak Allah dengan benar? Untuk memahami siapa anak Allah dengan benar, Anda harus tahu betul apa itu Allah, apa itu Tuhan. Karena di dalam Yesus itu ada yang namanya keilahian, kealahan, ketuhanan, dan kemanusiaan. Iya. Ya, makanya saya tadi kasih 3 ayat buat Muslim. Saya lempar sama teman-teman Kristen. Coba Bu Yulia bantu saya baca ayat, boleh? Oke. Di mana? Kita baca 1 Korintus 8 ayat 6. Bisa mau buka pemikiran Anda ya? Saya tidak mau, oh ini pemikiran saya paling enggak. Kita sama-sama mikir, yuk. Ya, Iya, karena Rasul Paulus juga 1 Korintus 8 ayat 6. Ini dasar iman kita. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Jadi ada satu Bapa dan satu Yesus. Saya ulangi pelan-pelan. Bagi kita orang Kristen, hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup. Dan bagi kita orang Kristen, hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala apa tuh? Pak Frans, tolong di mute Pak Frans. Oke. Dan bagi kita hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Bang Simrangkit kan. Oh, sebentar, aku coba lihat. Aku nggak perhatiin soalnya orang. Karena aku lagi cek itu. Ya, lanjut. Ya, bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Pelan-pelan cernak di orang Kristen. Yeah. Bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup. Oke. Nggak berhenti sampai situ. Dan bagi kita hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu dijadikan atau diciptakan, dan yang karena Dia kita hidup. Pusing nggak kepala lu? Belum pusing saya tambahi. Kisah Rasul 2 ayat 36 Bu Yulia. Kisah Rasul. Sebentar. Kisah Rasul 2. Kalau belum pusing saya tambahi. Ini kita bicara dari ayat dulu ya. Jangan lu mengambil kesimpulan apa-apa dulu. Kisah Rasul 2 ayat. Sebentar. Kisah Rasul 2 ayat 36. Bentar ya, saya akan pindah Kisah Rasul 2 ayat 36. Kisah Rasul 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Saya ulang sekali lagi ya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus Kristus. Siapa ini ya? Sebentar, siapa ini yang ikut ya? Bang Erwin, di mute dulu. Ya, oke. Lanjut. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti Allah telah menjadikan Yesus yang adalah Adam yang kedua itu
manusia itu dibangkitkan menjadi Tuhan dan Kristus. Ini saya bicara panjang lebar ya mengenai hal ini nih. Sudah pusing? Masih belum pusing? Ya, Saya sudah tambahi. Ayo, Saya tambahi Filipi. Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Coba kita baca. Baca pelan-pelan nih, baca pelan-pelan supaya kita tidak Filipi salah mengenal 2 siapa anak Allah itu. ayat 15. Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 11. Ayat 5 sampai 11. Oke, Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, ya. Jadi pikiran dan perasaan terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi dia setara nih dengan Allah, tapi tidak harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi mengosongkan diri ya, mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Nah, dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi. Jadi bertekuk lutut ya, segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ada 3 tingkatan. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saya mau Anda selami pelan-pelan. Saya ulangi lagi. Bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan bagi kita hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu diciptakan dan yang karena Dia kita hidup. Dan ketika Dia nuzul sang firman ke dalam dunia, Allah membangkitkan Yesus yang adalah Adam kedua menjadi Tuhan dan Kristus. Allah menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Kristus. Betul? Betul. Selami sekali lagi. Allah menjadikan Betul, betul, Yesus sebagai Tuhan dan Kristus. Dan nama yang dikaruniakan Yesus yang tadi dalam rupa Allah, dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah, dia satu hakikat dengan Bapa, dia menjadi manusia, dan dalam keadaannya sebagai manusia dia taat sampai mati, dan dengan kematiannya justru dia sebagai Adam, kepada Sang Yesus Kristus ini, Adam yang kedua diberikan segala kuasa, supaya bertekuk lutut, yang ada di langit di atas ini bicara the whole host of heaven, penghuni surga. Oke. Ya. Karena penghuni surga, malaikat itu dilambangkan dengan bintang-bintang. Jadi kalau bahasa timur dekat surga, mereka mengatakan bintang-bintang itu artinya malaikat. Ya, makanya setiap bintang itu punya namanya masing-masing. Yaitu kita bicara itu nanti. Ini the whole host of heaven harus bertekuk lutut, artinya mengakui ketuhanan Yesus. Bertekuk lutut ini sujud ya, sujud menyembah. Yang ada di atas bumi, artinya bangsa-bangsa manusia. Betul? Yang ada di bawah bumi ini bicara kerajaan maut, roh-roh, jin, kuntilanak, tuyul, apalagi sunternya semua harus bertekuk lutut dan mengakui dengan lidahnya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Kristus bagi kemuliaan siapa? Bapa. Coba sekarang saya mau Anda jelaskan sama saya dari situ. Siapa Yesus kalau begitu? Yesus itu siapa? Ya, Yesus firman menjadi daging. Firman menjadi daging. Firman menjadi daging, dan kemudian setelah itu dia diberikan kuasa menjadi Adam kedua untuk mengembalikan kemuliaan Allah. Nah, dan sebagai Adam kedua mengembalikan kemuliaan Allah, dia juga yang sudah menguasai waktu kematiannya,
dia turun sampai kepada alam maut dan berkuasa atas alam maut, menang atas kuasa maut. Dan setelah itu kita hidup di dalam tubuh kemuliaan bersama dengan kebangkitan dia, di mana roh yang membangkitkan Yesus dari kematian, dia juga membangkitkan orang-orang percaya, supaya kita juga hidup di dalam bersama dengan Bapa dalam kemuliaan. Jadi Yesus Jadi itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, ya, Kristus. kalau begitu dari ayat-ayat tadi, antara Allah dengan Tuhan itu definisinya beda. Ya Pak ya? Iya, iya, setuju. Nah sekarang saya mau Anda itu, ini aku kok nggak bisa share screen ya? Oh, belum minta paternity kali. Belum itu ya, co-host ya. Belum co-host, minta co-host. Paternity minta co-host. Oke, minta co-host. Yang pertama teman-teman Kristen harus tahu bahwa Allah dan Tuhan itu definisinya beda di dalam Alkitab kita. Kalau Anda tidak bisa membedakan ini, sama kayak Muslim. Muslim begitu ngomong Tuhan, langsung Allah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, betul? Iya, betul. Nah ini yang membuat mumet gitu loh teman-teman. Iya. Ini video ini belum saya keluarkan ya. Nanti besok saya mau rekaman dulu yang 3 video. Judulnya adalah God, Angel, and Satan in the Bible. Waduh, kok jalan sendiri. Ya. Jadi Allah dan Tuhan definisinya itu di dalam Alkitab kita beda. Betul ya? Iya. Kalau Anda tahu ini dengan benar, Anda bisa tahu siapa itu Yesus. Anda bisa mengenal siapa itu anak Allah. Tapi kalau Anda rancu di pikiranmu, ya Tuhan itu ya Allah itu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya pertanyaan begini, di mana Yesus berkata, akulah Tuhan, sembahlah aku? Saya kasih tahu teman-teman Kristen ya, dari pengalaman saya berdiskusi dengan RT 6 selama 5 tahun, ada 2 hal yang saya amati. Saya mengamati jalan pemikiran mereka di balik pertanyaannya. Kenapa mereka selalu bertanya, di manakah Yesus berkata, akulah Allah, sembahlah aku? Kalian tahu enggak apa yang ada di balik pertanyaan mereka? Ya, kenapa Kenapa mesti tanya gitu? Kok manusia bisa menjadi Tuhan? Kenapa manusia bisa jadi Tuhan? Betul. Iya. Karena teman-teman, yang pertama, mereka itu kehilangan yang namanya kitab Taurat, kitab Mazmur, kitab para nabi. Saya ngomong nih di TikTok. Tuh, Bu Sofi, kenapa? Saya kasih tahu Anda, kalau film itu berseri, ya, misalnya ada episode 1, 2, 3, 4, Anda tuh cuma lihat episode 10, tiba-tiba, bingung nggak Anda ngikuti jalan ceritanya? Karena Anda nggak lihat episode 1 sampai 9. Loh, kok tiba-tiba mati dokternya? Loh, ceritanya apa kuwi? Bener nggak? Saya aja kalau ngikuti film seri, loh kok tiba-tiba ini kok mati? Ternyata jawabannya ada di video sebelumnya. Kalau Anda mengikuti contoh misalnya Avenger di Endgame, loh kok tiba-tiba Captain America ini jadi tuwek begini? Karena Anda nggak ngikuti seri-seri sebelumnya, betul? Episode 1-nya Anda nggak ngikuti, ya toh, Civil War nggak ngikuti, Infinity War nggak ngikuti, tiba-tiba Anda nonton Avenger di Endgame, ya jelas saja bingung. Lah itulah Muslim, teman-teman. Muslim itu bingung, Yesus manusia kok dituhankan? Mana berkata Yesus, akulah Allah, sembahlah aku? Lah karena kamu cuma nonton episode terakhir. Betul enggak? Betul. Makanya kalau tanya sama saya bilang di TikTok, ya harus sabar. Kenapa? Karena saya menjelaskan kamu dari episode 1 sampai episode 3 yang kamu tuh ketinggalan nggak nonton gitu loh. Supaya kamu tuh ngerti. Loh kok kamu tanyanya enggak. Tiba-tiba episode 4. Bu Sofi, ini kenapa Kapten Amerikanya kok mati jadi tua? Loh ya aku mesti cerita no. Dari awal, betul enggak? Supaya kerangka pikirmu tuh nyambung. Lah, pertama yang saya amati, karena mereka kehilangan Taurat Musa, kitab para nabi dan kitab Mazmur, ya enggak bakal paham. Karena Yesus berkata, kalau kamu tidak percaya apa yang dikatakan, kalau kamu tidak percaya apa yang ditulis oleh Musa, kamu juga nggak bakal percaya apa yang akan aku katakan. Betul enggak? Betul. Lah mereka aja kitab Taurat Musa enggak percaya kok. Betul. Mana kalau kita bilang Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Mereka kata, "Lu sih ngomong siapa itu? Aku mau tinta merah."
Apakah Yesus ngomong sendiri gitu? Nah, kenapa? Karena pikiran mereka itu ya, firman Allah itu, perkataan Allah itu ya semua yang keluar dari mulut Allah. Tapi kalau kita tanya Quran, mereka akan bingung. Yang tadi loh saya barusan tanya, ini yang ngomong siapa nih? Bagaimana mungkin dia bisa mempunyai anak sedangkan dia tidak mempunyai istri? Mereka ya bingung yang ngomong siapa. Mereka bahkan musuh ngomong, ini yang ngomong Muhammad. Loh, berarti ini perkataan Muhammad. Saya bingung ini yang ngomong siapa? Saya tanya loh, ini Allahmu nih yang ngomong. Bagaimana mungkin dia tidak mempunyai anak sedangkan dia tidak mempunyai istri? Loh, bukan Bu Sofi. Loh, dari siapa yang ngomong? Nah, mereka cerita tanya bingung siapa yang ngomong. Nah, pertama kehilangan. Kedua apa teman-teman? Yang saya amati dari debat selama 5 tahun, karena mereka kehilangan kitab Taurat Musa, kita jelasinnya tuh sampai ngecupris dari awal. Yang kedua, Anda tahu ya, di balik pertanyaan di mana Yesus berkata akulah Allah sembahlah aku adalah karena rencana awal Allah. Sorry, tolong di mute Pak Erin, tolong di mute. Sebentar baru bertanya ya. Ini lagi pengajaran. Ya lanjut. Ya, tolong di mute dulu. Sebentar di mute tolong di mute ya Erin. Nah, lanjut. Kedua, kenapa mereka selalu menyatakan di manakah Yesus berkata akulah Allah sembahlah aku? Karena tujuan awal Allah ketika menciptakan manusia itu beda antara di Quran dengan di Alkitab, teman-teman. Iya. Di Quran tujuan awal Allah menciptakan Adam adalah apa? Tidaklah aku menjadikan manusia dan jin kecuali untuk menyembahku. Nah, makanya tadi kayak Iwan tadi, sholat terus, sembahyang terus. Kan Allahnya berkata tidaklah aku menjadikan Iwan dan jinnya Iwan dan jin Ifrit kecuali untuk menyembahku. Lah itu kamu cari sampai botak dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Saya tanya, adakah Tuhan kita pernah berkata tidaklah aku menjadikan manusia dan jin kecuali untuk menyembahku? Ada enggak Tuhan ngomong gitu? Enggak ada. Ya ada. Ada, mau kamu cari sampai botak. Bahkan ketika Allah bertemu dengan Musa, kalau Anda baca di surat Toha, Quran surat Toha surat 20 ayat 14. Ketika Allah bertemu Musa, dia ngomongin akulah Allah, sembahlah aku. Loh, lah ketika kita baca di Keluaran 3, ketika Allah bertemu dengan Musa, Allah enggak pernah ngomong gitu ya? Benar enggak? Enggak. Allah berkata, lepaskan kasutmu, tempat yang kau injak itu kudus. Kemudian Musa takut, menutupi wajahnya, dia tidak berani melihat wajah Allah, dan Musa bertanya, siapa engkau? Kemudian dalam bentuk malak Yahweh, malaikat Allah, Yahweh sendiri berkata, akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Betul? Betul. Lalu Tuhan lu pernah ngomongnya Musa, aku Allah, sembahlah aku. Udah pernah gitu Bahkan ketika Allah di Taman di Eden, Anda baca di kitab Kejadian, ketika dia di Taman di Eden, nuzul di Taman Eden, dia bercakap-cakap dengan Adam. Apakah tiap kali dia bercerita, Adam, aku nih Allahmu loh, sujud sembah aku, ayo sembah, sembah tak pateni kowe, tak masuk neraka. Tidak pernah gitu Justru Allah bercakap-cakap mesra. Justru Allah nanya, Adam, hari ini kamu ngerjain apa? Aku tadi sudah bermain-main dengan monyet Tuhan. Apa yang monyet lakukan hari ini? Nggak nakal atau monyet? Nggak. Tadi tak kasih kacang, nggak mau makan Tuhan hari ini. Monyet ngambek. Lalu ngapain? Doki Tuhan, Doki tadi nakal banget tuh Tuhan. Oh gitu, ya. Kamu yang ngurus ya Dam, kamu bisa menangani. Aku percaya padamu Dam. Tuhan tanya, bagaimana dengan ikan hari ini? Ikan melahirkan banyak sekali Tuhan. Memang dia sekali melahirkan anaknya banyak. Sekali bertelur jutaan. Adam yang menamai binatang-binatang itu. Ketika Tuhan turun di Taman Eden, dia bertanya, di manakah engkau Adam? Loh itu sapaannya akrab, bener enggak? Itu kayak suami pulang ke rumah mah. Dia anak-anak mah. Apa? Hani, sayangku, kamu di mana? Lagi di dapur Pak masak. Betul enggak? Itu sapaan yang akrab, bukan akulah Allah Adam, sujudlah sembah aku. Ora ono kuwi. Benar nggak teman-teman? Ini saya ajak Anda untuk mikir loh. Betul. Tuhan datang kepada Adam itu dia tidak benar Adam. Aku Allah Adam, sujudlah menyembah aku. Udah gitu. Bukan tanya Adam, di manakah engkau? Adam berkata, ketika aku mendengar bunyi langkahmu, aku takut dan aku sembunyi karena aku telanjang. Lalu Tuhan ngomong, saya ngomong ke telanjang siapa? Apakah kamu makan dari buah pohon yang aku larang kamu memakannya?
Wanita itu yang kau berikan, loh malah nyalah ke Tuhan. Wanita yang kau berikan kepadaku, dialah yang memberikan. Lah, iya, Adam nggak berani tanggung jawab. Ini memang laki-laki kurang tanggung jawab ini. Lah, si wanita juga sama. Tuhan tanya, benarkah begitu? Hei wanita, engkau yang memberikan. Hawa nanya, lah ular itu Tuhan yang memperdaya aku. Emang kurang ajar ini si ular. Nah, ular nggak sempat nengok ke belakang ya, karena di belakangnya kosong, siapa nggak bisa nyalain orang lain. Lalu Tuhan langsung mengutuk. Lah, itu bukti keakraban Tuhan dengan Adam. Lalu Allah mengusir ya, dia membuat pakaian dulu dari kulit binatang, Kejadian 3 ayat 21, baru dia menceraikan Adam, dia mengusir Adam. Sejak saat itu, you and me end, putus hubungan. N. Nah, ini kita harus mengerti dulu. Jadi Allah berhubungan dengan manusia dalam mengambil rupa manusia itu sudah dari sejak pertama, betul? Iya. Hanya memang sekarang saya ya tanya, Allah ketika datang sama Adam di dalam taman itu wujudnya apa? Wujudnya ya ya si firman itu manusia. Ya manusia, masa wujudnya dinosaurus? Orang mungkin loh. Itu. Betul. Masa wujudnya ngambil wujud apa Tuhan? Lah kenapa dia mengambil wujud? Lah karena Bapa itu enggak kelihatan, enggak punya wujud. Allah itu roh. Bagaimana mungkin dia punya wujud dong, dia roh? Tapi kalau dia tidak memanifestasikan dirinya, maka semua makhluk enggak bisa lihat dia, enggak bisa ngerti, enggak bisa mengenal dia. Makanya Yesus berkata apa? Kalau kamu tidak melalui aku, kamu enggak mungkin sampai kepada Bapa loh. Kalau kamu tidak kenal aku, kamu nggak mungkin kenal Bapa. Karena tidak seorang pun pernah melihat Bapa. Ya. Hanya aku yang mengenal Bapa. Oke, Bu Sofi, sorry. Jadi ini yang kehilangan ini, mereka mencari esensi dari cerita ini, mulai dari kejatuhan Adam, sampai kok tiba-tiba muncul si Yesus. Nah ini yang mereka kemudian kenapa harus turun Yesus, kenapa bukan Allah sendiri yang menyelamatkan? Nah itu, di situ yang mereka kehilangan. Oke. Tuhan. Betul. Yang pertama adalah ya. Padahal Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 ini penting sekali ya. Sebelum ke sini mungkin saya bicara kejadian rencana awal Allah untuk Adam. Kalau Anda memahami ini, Anda bisa baca Alkitab kita dari Kejadian sampai Wahyu tanpa halangan ya. Ini yang saya sebut dengan the original plan of God. Original plan of God. Oke. Ini namanya original plan of God. Apa itu original plan of God? Di dalam Alkitab Quran itu beda, teman-teman. Tadi saya sudah membacakan. Di Quran, tidaklah kami menjadikan manusia dan jin kecuali untuk menyembahku. Jadi pikiran mereka tuh pokoknya semakin jidatku hitam, semakin banyak sholat, semakin rohani. Aku masuk surga, di mana di bawahnya ada sungai-sungai mengalir dengan pohon buah-buahan, dan 72 wanita-wanita berbuah dada montok menungguku di sofa-sofa dan dipan-dipan, di taman-taman, di jannah. Dengan minum wedang jahe. Betul? Dengan madu nggak, Bu? Ya? Plus madu nggak supaya kuat? STMJ dong, kamu gimana sih ya? Itu pikiran mereka. Loh, kalau kamu tanya Iwan, waktu saya tanya Iwan, apa tujuan alam? Benar nggak? Kita masuk ke surga supaya di surga ada sungai-sungai mengalir, pohon buah-buahan. Lah Bang Deddy di TikTok malah ngomongin, loh kalau cuma sungai-sungai mengalir dan pohon buah-buahan itu mah kampungnya nenek saya. Di tempat nenek saya itu di kampung, di belakangnya ya ada sungai. Tuh, tempatku juga teman-teman, kampung nenekku itu di belakangnya sungai. Jadi kalau mau pup itu tinggal jongkok. Nanti nggak usah diceboki, mengalir sendiri. Mengalir sendiri. Dan sungai-sungai dengan pohon buah-buahan. Dulu di kampung saya ya teman-teman ya, itu saya suka tidur di atas pohon mangga. Jadi di kampung saya juga banyak pohon buah-buahan. Ada pohon pepaya, pohon mangga. Saya suka sekali pohon jambu. Pohon jambu enak loh jambu. Saya pernah jatuh dari pohon pepaya. Kalian ngerti gak? Awal waktu itu bandel banget. Jatuh loncat aku kayak Superman. Itu karena saya suka sekali tidur di atas pohon. Saya tidak punya turunan Pithecanthropus erectus ya, tapi saya suka sekali tidur di atas pohon. Serius, saya tidak berbohong. Pakai rumah pohon dong ya, pakai rumah pohon dong. Asik lah ya. Rumah pohon. Jadi sama ayah saya itu dibikinkan satu papan begitu, saya tidak tahu ya, lupa waktu itu. Pokoknya saya tuh suka manjat, saya manjat dan saya tidur di situ. Dari siang sampai sore tiduran habis pulang sekolah itu. Suka sekali saya. Nah, itu tujuan hidup mereka. Tapi tujuan Allah menciptakan kita apa, teman-teman? Hello? Tujuan Allah pertama kali menciptakan manusia supaya manusia Tuhan di Kejadian. Tapi bukan Tuhan dalam pengertian kita Tuhan semesta alam atau Tuhan pencipta, bukan. Kita diberi kuasa. Kita baca ya. Original plan of God untuk kita.
adalah Kejadian 1 ayat 26. Vayomer Elohim, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar, selem, dan rupa atau demut kita. Supaya apa? Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Woi, lah dahsyat. Jadi Tuhan ngomong begini, yuk kita bikin patung. Kata selem itu artinya patung. Ya, Anda bisa baca itu, Anda cari seluruh kata selem di dalam Alkitab Perjanjian Lama kita itu artinya patung. Ya, gambar atau replika. Ya, misalnya patung tikus-tikusan, ya patung dewa-dewa itu namanya selem. Replika ya. Anda bisa baca di Daniel 3, Raja Nebukadnezar itu membuat selem atau patung emas tingginya 60 hasta diletakkan di dataran Dura di Babel. Tuh? Oke. Tuh, Daniel 3? Iya. Ya. Anda baca ya, kitab Daniel cuma 14 pasal, masa nggak dibaca. Di Daniel 3 itu Raja Nebukadnezar mendirikan selem, patung, tingginya 60 hasta, patungnya dari emas. Dan barang siapa yang tidak sujud menyembah kepada gambar, image atau selem daripada raja ini diapain? Dimasukkan dalam dapur perapian yang menyala-nyala. Itu adalah kisah Hanaya, Misael, dan Asar. Ya, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya, nah, kenapa teman-teman? Tuhan ngomong gini, aku mau bikin patung yang mirip dengan kita, dan aku akan memberi nama patung ini Adam, karena patungnya terbuat dari tanah, dari Adamah. Patungnya terbuat dari tanah. Dan Tuhan akan menghembuskan nafas hidup ke dalam lubang hidung Adam, namanya Nesimah Hayim, jadi nafas-nafas kehidupan Nesimah Hayim, dan Adam menjadi makhluk yang hidup. 1 Korintus 15 ayat 44 dan 45. Adam yang pertama menjadi makhluk yang hidup karena dia dihembusi roh Allah. Tuh, sampai sini ngerti? Bisa ngikuti jalan ceritanya? Ngerti. Lalu apa artinya Tuhan bikin patung? Di dalam pemikiran Timur Dekat Purba, pada zaman Musa menulis kitab Taurat, bahasa internasionalnya namanya bahasa Akadia. Orang-orang pada zaman itu raja, kalau dia itu punya daerah taklukan, daerah kekuasaan yang luas, ya, dan itu jauh dari ibu kota, bisa berkali-kali supaya ada bisa memahami. Biasanya raja itu kedudukannya di ibu kota. Kalau daerahnya itu begitu luas, daerah jajahannya, dia itu biasanya bikin selem, bikin patung yang mirip dengan dirinya atau mirip dengan dewanya. Biasanya dirinya itu dewanya itu sendiri. Ya, gambar dirinya tuh gambar dewa. Karena dalam pemikiran Timur Dekat Purba yang namanya raja itu keturunan daripada Allah, anak-anak Allah mereka menyebutnya. Ya, nah mereka akan bikin patung. Patungnya ini akan ditempatkan di daerah jajahannya atau daerah kekuasaannya. Patung ini harus dihormati dan dilindungi. Dan semua harus sujud menyembah kepada gambar dirinya atau selem dirinya. Kalau kamu tidak menghormati, kamu melecehkan patung ini, patung rajanya atau patung dewanya ini, kamu dianggap mengkhianati negara, kamu bisa mati dipenggal sama raja pada waktu itu. Sampai sini mudeng. Jadi apa artinya Tuhan membuat selem atau patung yang mirip dengan gambar Allah? Gambar Allah itu Yesus ya. Artinya Allah itu punya satu kerajaan yang kita sebut dengan kerajaan sorga. Ini adanya di dimensi roh. Dia sudah punya lebih dulu penghuni-penghuni sorga. Dia itu mau meluaskan daerah kekuasaannya ke dimensi fisik kita. Dia memperluas kerajaannya itu di bumi. Dan dia membuat representasi atau perwakilannya itu Adam. Sampai sini mudeng. Jadi Adam itu dijadikan supaya mereka berkuasa. Jadi kata supaya mereka berkuasa, let them have dominion, itu artinya supaya Adam itu mempunyai daerah kekuasaan. Dominion itu adalah daerah kekuasaan. Ini yang membentuk kata kingdom. Kingdom itu dari kata king, dominion, artinya daerah kekuasaan raja. Jadi seorang raja itu harus punya daerah kekuasaan. Kalau seorang raja tidak punya daerah kekuasaan, namanya Raja Wayang. Raja Wayang. Ngerti. Jadi Adam itu, nah ini tadi ya aku yang kisah Daniel 3 bla bla bla. Jadi Allah itu memperluas daerah kekuasaannya ke dimensi kita. Jadi tadinya Tuhan menempatkan patung ya di bumi ini yang dia beri nafas hidup. Yang dia beri nama Adam. Ini patungnya tadinya laki-laki dan perempuan ini dua-duanya namanya Adam. Ini Anda harus tahu dulu ya. Kan Siti Hawa ya, saya juga nggak tahu Siti Hawa itu siapa ya. Dia beri nafas hidup sehingga menjadi patung yang hidup. Makanya Tuhan mengatakan apa? Jangan kamu membuat selem atau gambar atau patung yang dari batu, dari besi, dari perak, dari emas, dari apa lagi? Macam-macam. Jangan. Kenapa? Karena Tuhan sudah bikin patung yang mirip dengan dirinya, yaitu patung hidup yang harus kamu sembah. Makanya penyembahan di dalam Alkitab nanti saya perlihatkan sama Anda hanya boleh dilakukan dua, kepada Allah dan kepada manusia. Ngerti ya? Sujud itu hanya boleh kepada, betul, hanya boleh kepada Allah dan kepada raja atau manusia, itu boleh. Bukan kepada patung, benda-benda batu. Bukan kepada patung, betul, benda-benda lain tidak boleh. Karena, bentar ya, saya jelaskan pelan-pelan. Kecepatan nggak sih saya kalau ngomong? Apakah pentiumnya harus saya kurangi? Enggak ya? Iya, kurang. Enggak, bagus. Oke. Jadi bumi ini, teman-teman, dimensi ketiga kita, ini merupakan daerah koloni kerajaan sorga. Anda ngerti? Oke. Daerah koloni, daerah jajahan. Ya. Dalam arti yang positif.
Ya. Nah, tadinya sebelum Adam jatuh ke dalam dosa, antara kerajaan surga dengan kerajaan Adam di bumi, itu saya katakan harmonis atau selaras. Oke. Tuhan raja di apa? Di surga. Adam Ini daulat. di bumi, penguasa bumi, betul? Betul. Menjadi imam dan raja. Jadi Allah itu menjadikan Adam sebagai Tuhan, sebagai Kyrios di bumi. Imam dan raja atas seluruh bumi. Ini Anda harus ngerti dulu. Oke. Ya, imam dan raja. Oke. Ya, Yesus itu adalah gambar Allah sendiri yang kelihatan. Kolose 1 ayat 15. Jadi kalau dikatakan siapa Yesus? Yesus adalah Allah yang zohir dari Allah yang batin. Dia adalah visible image of the invisible God. Dia adalah Allah yang kelihatan, gambar wujud Allah yang kelihatan dari Allah yang tidak kelihatan. Betul? Betul. Ya. Nah, ini Anda bisa masuk ini, Kolose 1 ayat 15 dan 16, itu dengan dipadankan Quran surah Al-Hadid surah Besi 57 ayat 3. Karena Muslim percaya dialah yang awal dan yang akhir, yang zohir dan yang batin. Yang zohir itu artinya yang punya wujud, yang nampak, yang bisa kamu pakai panca indera, yang bisa kamu lihat, bisa kamu rasa, bisa kamu raba. Itu yang zohir, yang lahir. Kalau kayak Idul Fitri itu loh teman-teman, mohon maaf lahir dan batin, ngerti ya maksudnya ya? Lahir itu yang jasmani, yang punya wujud, yang nampak, yang visible, bisa dilihat, itu zohir. Tapi Allah itu juga ada yang batin. Yang batin itu yang roh, yang gaib, yang invisible, yang tidak kelihatan. Itu namanya Bapa. Betul? Ya. Jadi Allah yang roh, yang batin, yang goib. Goib itu orang Yahudi menyebutnya Bapa. Kita juga menyebutnya Bapa yang di surga. Allah yang zohir, yang kelihatan, yang selalu menampakkan diri kepada para nabi. Orang Yahudi menyebutnya Dafar Elohim, yaitu Sang Firman. Nah, kita menyebutnya adalah sama, Sang Firman juga. Nah, Firman inilah yang kemudian usul jadi manusia, namanya anak Allah. Sampai sini mengerti? Mengerti. Nah, jadi di dalam Yesuslah alam semesta ini diciptakan, baik yang ada di dalam dimensi roh, yaitu yang tidak kelihatan, maupun yang ada di dalam dimensi fisik yang kelihatan. Makanya dikatakan segala sesuatu diciptakan melalui Yesus. Ya. Tanpa Yesus, tanpa Logos, tanpa Sang Firman, tidak ada satupun yang jadi dari semua yang sudah diciptakan. Coba diulang, Bu. Jadi itu kita lebih pelan itu. Segala sesuatu yang diciptakan baik itu. Oke. Yesus itu adalah Allah yang zohir. Sang Firman atau Logos. Di dalam Firman inilah, di dalam Yesuslah, alam semesta ini diciptakan. Baik yang tidak kelihatan. Jadi alam, jadi alam ini diciptakan. Jadi kita ini semua, seluruh yang ada sekarang di bumi ini diciptakan oleh Yesus ya? Iya. Oleh Yesus itu sendiri. Yesus yang menciptakan kita. Oleh karena kehendak Allah. Karena menjadikan kita Yesus. Tidak ada Yesus ya tidak jadi. Orang-orang Soviet Abdul. Ini yang harus mereka pahami. Teman yang susah kan memahami ini? Ya tidak apa-apa, ditelan dulu ya. Memang pil itu pahit ya. Nah, jadi segala sesuatu yang ada di dimensi roh. Makanya saya mengatakan makhluk-makhluk rohani itu punya tubuh rohani. Kalau Anda tidak percaya, baca 1 Korintus 15. Mereka itu malaikat itu punya tubuh. Karena roh itu artinya angin, dia nggak punya tubuh. Kalau Anda baca kitab Yeskiel, ketika Yeskiel melihat kerubim itu yang ada dia melihat ofanim yang matanya banyak, makhluk yang bentuknya roda bunder, ada 4 roda, kemudian di sekeliling roda-roda itu ada mata-matanya. Dikatakan nyawa makhluk itu ada di tengah-tengah rodanya. Jadi nyawa makhluk surgawi ini saya hanya menyingkapkan apa yang Tuhan singkapkan ya. Kalau Tuhan tidak singkapkan saya juga kita nggak akan ngomong, kita nggak tahu ya. Jadi makhluk rohani dia punya yang namanya tubuh rohani. Tubuh rohani itu ada nyawanya kayak kita nih loh. Ngerti nggak? Nyawanya tuh di dalam kita, cuman kita tuh tubuhnya jasmani gitu loh, ngerti nggak? Makanya 1 Korintus 15 dikatakan makhluk surgawi itu sama seperti Yesus, dia punya tubuh rohani dan nyawa makhluk itu ada di dalamnya. Ada kalau tidak percaya sama saya, baca Yeskiel 1. Iya. Ya. Nah, oke. Jadi yang tidak kelihatan maupun yang tidak kelihatan, artinya makhluk-makhluk dalam dimensi roh maupun fisik itu semua diciptakan oleh Yesus. Nah, oleh Yesus. Muslim ini gagal memahami rencana Allah ini, sehingga tuh mereka nggak tahu bahwa kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, yaitu anaknya sendiri, Yesus Kristus Tuhan kita. Tidak ada. Makanya kalau saya tanya, lah ini loh rencana Allah nih loh untuk Muslim nih. Surat 51 dan 56. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka menyembah kepadaku. Lagi, ya beda rencana tuh ini. Ya. Nah, ini sudah beda. Lah ini Anda cari sampai botak di dalam kitab kita Kejadian sampai Wahyu ada. Ini pernah dengar nggak nih ayat ini? Bahwa Tuhan menciptakan manusia dan jin untuk menyembahnya. Di mana? Di enggak. Di Alkitab. Enggak ada. Tuhan menciptakan manusia dan jin untuk menyembahnya. Enggak ada. Lah karena rencana Allah itu ada di Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 tadi. Ya kan? Iya. Tadi loh, kalau ketika Tuhan menciptakan Adam, Kejadian 1 ayat 26, Tuhan tidak ngomong begini, berfirmanlah Allah, baiklah aku menjadikan manusia dan jin untuk menyembahku. Tidak begitu ya Tuhan. Tuhan ngomong, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas seluruh bumi. Ya kan? Lah ini Allahnya beda, penciptanya tuh beda. Lah kira-kira ini Allah yang sama apa Allah yang beda? Beda.
Berarti dia ada orang ketiga lagi, ada orang ketiga. Allah yang mana ini? Aku juga gak ngerti ini Allah yang Muslim. Karena rencana Allah aja beda sama rencana Allah di dalam Alkitab kita. Ini Anda mesti tahu dulu. Nah, ini pelan-pelan saya bawa Anda logikanya. Lalu kalau kita tanya, di dalam Quran, itu ada surah 2 ayat 34, surah 17 ayat 61. Ini saya ulang-ulangi terus nih, karena mereka tuh gak ngerti sama sekali tentang hal ini. Surah 18 ayat 50, surah 12 ayat 19. Ketika Allah itu berkata-kata kepada menciptakan Adam, dia berkata kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Loh kok disuruh sujud? Kalau satu itu sujud bukan menyembah. Lah tunjukkan saya bayar kamu 1 M kalau itu sujud bukan menyembah. Benar saya bayar kamu 1 M karena sujud itu hanya kepada Allah, betul? Iya. Ini loh, Quran surah 13 ayat 15. Sujud itu hanya boleh kepada Allah. Tidak boleh kepada yang lain. Dan ini kok Allah menyuruh sujud kepada Adam. Ini kira-kira Anda tanda tanya apa enggak teman-teman Kristen? Ya tanda tanya, dan ini berarti sujud kepada manusia yang dan itu adalah apa, selem, patung. Nah, Adam masih jadi patung. Ada yang mengatakan di hadis itu, ada yang mengatakan 60 hasta, kira-kira hampir 27,5 meter. Ada hadis lain yang mengatakan 500 hasta, artinya 223 meter. Tinggi banget kan. Pantesan ada dalam kitab mereka tuh Adam itu tingginya sampai mencapai awan, kepalanya botak. Kenapa Adam itu botak? Karena kepalanya sering bersentuhan dengan awan. Sering kegesek sama awan. Saking tingginya itu Adam. Sampai tinggi awan lama. Terus itu ada dalam kitab mereka. Oh, tenan ada. Ada tuh sampai botak kepalanya. Bu, Bukan botak jangan-jangan gitu ya. Hah? Bu, jangan-jangan kesambar pesawat, Bu. Nah, itu. Kalau nih ada aja, Bu. Kan, kalau Adam itu masih hidup, kalau menurut aku ngabisin makanan. Lucu sekali ya. Iya, ada itu dalam kitab mereka. Gua Aku rasa- juga heran. Gua rasa makanan dinosaurus kali, Bu. Dinosaurus T-Rex. Dinosaurus aja kan tingginya berapa coba? Nggak sampai kan 200 meter. Ya, Dinosaurus segede ayam loh buat kita kali ya. Dinosaurusnya segede ayam, betul. Itu aku rasa mungkin dinosaurus itu juga pada punah gara-gara dimakan sama Adam. Nah, ini nih. Berdua sama bininya. Iya, berdua sama bininya harus ngabisin makanan. Pasti dibakar, gak ada direbus. Gitu. Gak ada panci di sana. Nah, yang aku heran itu loh, kok iso-isone yuk. Menghayal itu boleh, betul enggak? Saya Betul, rasa betul. itu ya, Muslim itu dapat juara pertama dalam hal dongeng. Nah, Kan ada misalnya siapa tuh pendongeng terkenal itu Anderson siapa ya waktu aku kecil dulu. Dongeng Aceh Putri- Anderson. Aceh Anderson. Hans Anderson. Nah, ini kalau Muslim itu Hans Anderson ya kan? Ini kalau Hans Muslim itu juara Anderson. 1 loh, bayangin. Luar biasa daya hayalnya. Benar. Daya hayal yang tinggi. Ya, kita nggak Iya, tahu kenapa hayal tinggi. sampai Adam itu botak tuh. Tapi kenapa kok Adam ini botak yo? Ternyata tingginya 223 meter, dia mencapai awan. Karena sering kepalanya semua Berbenturan dengan awan. awan-awan, jadi rambutnya rontok. Oh, ya bener juga masuk akal, ya pinter bener iki. Iya. Dan penggugat, sekarang saya tanya sama kamu sama penggugat. Menurut kamu ini kenapa ini kok pada waktu diciptakan kok Allahnya Muslim si kami ini berfirman kepada para malaikat sujudlah kamu kepada Adam. Ini menurut teman-teman kenapa coba? Ya. Soalnya karena yang menyuruh kan manusia juga. Karena Kalau sekarang- Adam itu gambaran Allahnya. Mirip. Nah, Ya, ini nanti kita lihat. Baginda. Nah, ini Kembali sekarang ke sih. di dalam Ya, Alkitab ini kita, dari Allah. ini juga ada teman-teman. Kalau Anda baca Ibrani 1 ayat 5 sampai 6, karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah dia katakan, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini dan aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Dan ketika dia membawa pula anaknya yang sulung ke dalam dunia. Artinya ketika Allah itu membawa Yesus menjadi manusia, betul? Betul. Ketika firman itu menjadi Adam, firman itu menjadi manusia, Allah berkata semua Allah atau semua malaikat Allah, ya malaikat Allah di dalam Alkitab kita itu juga disebut Allah. Semua theos, ya, semua Allah itu harus menyembah dia. Ini Ulangan 32 ayat 43 versi Septuaginta, ya. Anda jangan pakai Masoretic Text yang versi Septuaginta. Loh, nah ini misteri benar enggak? Kenapa kok Wah. ketika Yesus itu menjadi Adam, artinya dia menjadi manusia, dia membawa anak yang sulung ke dalam dunia, Allah berkata nih, semua malaikat harus sujud menyembah dia. Loh, ini dalam loh maknanya. Karena ada artinya. Maka dikutip tadi sana. Karena apa? Karena Yesus merupakan gambar wujud Allah. Tadi saya sudah mengatakan, kalau seorang raja itu membuat selem,
Ya, Ya. maka kalau kamu tidak sujud menyembah kepada Selem atau gambar dia ini, mati kamu. Makanya di Lukas 19 ayat 27, barang siapa yang menolak Yesus sebagai rajanya, diapain sama Yesus? Dibunuh, nggak ada ampun. Mati kau. Karena dia raja, dan Yesus adalah gambar Allah yang kelihatan dari Allah yang tidak kelihatan. Ya enggak? Dia imago Dei. Yesus itu imago Dei, Yesus itu adalah gambar Allah. Kita diciptakan menurut gambar anaknya. Kita itu imago Kristi. Makanya nanti ketika kita jatuh, nah ini sekarang dosa, kita bicara dosa.